Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat sampai pada hari ini untuk kembali menimba ilmu, serta banyak lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah yang patut kita syukuri. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalani hari kalian dengan selalu bersemangat, mengisi hari-hari kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah, pada minggu ini kita sudah memasuki pada pekan pembelajaran. Meskipun masih dengan keadaan yang serba terbatas, semoga tidak pernah menghalangi niat kita untuk belajar dan juga tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Sebelum memulai, Ustazah ingin kalian menyiapkan terlebih dahulu buku paket bahasa Indonesia yang telah kalian miliki, agar kalian bisa lebih memahami materi yang Ustazah sampaikan. Dan ketika ada kekurangan dari yang Ustazah sampaikan, kalian bisa melihatnya dari buku paket, sehingga bisa lebih jelas untuk kalian pahami. Insya Allah pada hari ini, kita akan mulai memasuki pembahasan bab 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi bab 1 ini membahas mengenai teks laporan percobaan. Insya Allah, materi ini akan dibahas selama 2 pertemuan, yaitu minggu ini dan minggu depan. Semoga kita senantiasa menjalankan pembelajaran ini dengan penuh semangat dan fokus. Setelah pembelajaran kita hari ini, ada beberapa kompetensi yang Ustazah harapkan bisa kalian miliki. Kompetensi yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan yang dilakukan berupa percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, vitamin pada makanan, dan lain-lain. Nah, dari pembelajaran ini, Ustazah harap kalian nanti akan mampu mengidentifikasi atau menandai informasi-informasi penting yang ada di dalam teks laporan percobaan melalui pemahaman contoh-contoh yang nanti akan dibahas dan dipelajari. Dengan menandai informasi-informasi penting tersebut, kalian akan mampu memahami penelitian seperti apa yang dilakukan di dalam laporan yang kalian baca. Selanjutnya, kompetensi yang kedua berkaitan dengan keterampilan, yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, setelah pada kompetensi yang pertama tadi, kalian dapat menandai informasi-informasi pentingnya, kalian akan mendapatkan informasi berupa tujuan, alat, dan bahan, hasil, dan pembahasan yang ada pada teks laporan yang kalian baca. Dari informasi yang kalian dapatkan tersebut, kalian harus bisa menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan yang berkesinambungan. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan mengenai teks laporan percobaan, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah di antara kalian yang pernah melakukan percobaan-percobaan sederhana ketika pelajaran IPA atau pelajaran lainnya? Misalnya, merakit rangkaian listrik paralel, membuat pelangi menggunakan alat dan bahan yang sederhana, serta membuat magnet menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Jika kalian pernah melakukan salah satunya, maka kalian pernah memiliki pengalaman melakukan percobaan. Tapi, apakah kalian pernah melaporkan kegiatan percobaan tersebut? Dan tahukah kalian
apa itu laporan percobaan dan bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan tersebut? Mari kita mulai mempelajarinya. Kita mulai membahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan sebuah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teks laporan percobaan ini termasuk ke dalam teks non-fiksi, yaitu teks yang isinya bukan berupa karangan, teks yang berdasarkan pada fakta. Teks laporan percobaan ini berisi mengenai gambaran keseluruhan mengenai percobaan yang telah dilakukan, segala sesuatu yang digunakan dan terjadi selama percobaan dijelaskan secara detail di dalam laporan. Maka dari itu, teks laporan percobaan harus bisa dipertanggungjawabkan isinya, karena seluruh data didapatkan dari percobaan yang dilakukan. Dalam setiap teks, tentu memiliki isi yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Nah, begitu pula dengan teks laporan percobaan. Isi atau unsur dalam teks laporan percobaan terdiri atas 4 unsur, yaitu tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, dan hasil percobaan. Pada bagian tujuan, berisi penjelasan mengenai hal yang ingin dicapai melalui percobaan yang dilakukan. Maksudnya, hal apa yang ingin diketahui melalui percobaan. Nah, itulah yang disebut dengan tujuan percobaan. Pada bagian alat dan bahan, berisi penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan yang dilakukan. Pemaparan atau penjelasan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan harus dijelaskan secara detail agar laporan percobaan bisa dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya ada unsur langkah-langkah percobaan. Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai tata cara atau urutan langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan percobaan. Pada bagian ini, pemaparan urutan langkah juga harus dijelaskan dengan detail dan jelas agar dipahami langsung oleh pembaca. Unsur yang terakhir yaitu hasil percobaan. Pada unsur yang terakhir ini, berisi penjelasan mengenai segala temuan sesuai dengan hasil percobaan. Pada unsur ini disampaikan dengan rinci dan jelas apa saja yang ditemukan pada saat percobaan. Nah, berikut ini contoh dari unsur tujuan di dalam teks laporan percobaan. Unsur tujuan berisi penjelasan mengenai capaian yang ingin didapat melalui percobaan yang dilakukan. Memahami unsur tujuan dalam teks laporan percobaan dapat membantu pembaca lebih memahami capaian dari percobaan yang dilakukan. Tujuan dari percobaan yang ada di dalam contoh adalah untuk mengetahui zat apa saja yang terkandung di dalam beberapa jenis makanan yang telah ditentukan. Di dalam contoh, selain disampaikan tujuan umum, disampaikan juga tujuan khusus yang ingin diketahui setelah melakukan percobaan, yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber karbohidrat, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak, mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber lemak, mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein, dan mengelompokkan bahan-bahan makanan yang dapat dijadikan sumber protein. Nah, dalam laporan penelitian tidak selalu harus menyantumkan tujuan umum dan tujuan khusus, bisa saja hanya tujuan umumnya saja. Yang penting dalam penelitian tersebut jelas ingin meneliti apa, ingin mengetahui apa, sehingga tujuannya jelas. Dan untuk lebih jelasnya bisa nanti ketika disampaikan di bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada unsur alat dan bahan. Bagian ini berisi penjabaran mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan yang dilakukan.
Memahami bagian ini membantu pembaca untuk memahami teks laporan yang dibaca. Perhatikan contoh kutipan pemaparan alat dan bahan pada teks laporan percobaan. Nah, di dalam contoh disebutkan alat yang digunakannya ada tabung reaksi dengan raknya, pipa tetes, cawan Petri, mortal, spatula, dan lain-lain. Selanjutnya disebutkan juga bahannya, ada roti, tempe, putih telur, pisang, kemiri, margarin, dan sari jeruk. Nah, di situ dijelaskan secara rinci apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang nanti akan digunakan agar pembaca bisa membayangkan bagaimana terjadinya penelitian tersebut. Begitu pula dengan pemaparan mengenai langkah-langkah percobaan. Nah, unsur langkah-langkah percobaan berisi penjabaran langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan percobaan. Memahami bagian ini dapat membantu pembaca untuk menggambarkan selama proses percobaan, sehingga bisa lebih dipahami. Pada teks laporan, langkah-langkah percobaan yang dilakukan harus dipaparkan secara jelas dan lengkap, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca dan juga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, pada contoh disebutkan beberapa cara kerja karena penelitian yang dilakukan juga terhadap beberapa objek. Selanjutnya yang terakhir ada unsur hasil percobaan. Unsur hasil percobaan berisi penjabaran dan penjelasan mengenai hasil yang ditemukan. Memahami bagian ini dapat membantu pembaca untuk memahami temuan dari percobaan yang dilakukan dan memudahkan pembaca untuk proses penyimpulan. Segala sesuatu yang terjadi pada proses percobaan dijelaskan pada bagian hasil, apakah percobaan itu berhasil atau apa saja yang ditemukan pada saat melakukan percobaan. Melalui pemaparan alat dan bahan didukung dengan pemaparan langkah percobaan, pada unsur hasil percobaan ini akan lebih jelas pembahasannya, sehingga pembaca dapat memahaminya lewat kesinambungan antar unsurnya. Nah, untuk pembahasan mengenai unsur teks laporan percobaan, apakah ada yang belum kalian pahami? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja sampaikan melalui kolom komentar pada website yang kalian gunakan, agar nantinya bisa Ustazah jelaskan kembali sehingga kalian bisa lebih paham. Untuk sekarang kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai kegiatan menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Tentu kalian sudah sangat familiar atau bahkan sudah sangat paham mengenai kegiatan penyimpulan. Kegiatan penyimpulan merupakan kegiatan meringkas teks yang telah dibaca tetapi tetap mencakup keseluruhan informasi penting yang ada pada teks tersebut. Begitu pula dengan menyimpulkan teks laporan percobaan ini. Teks yang telah disusun secara utuh selanjutnya diringkas menjadi lebih pendek, tetapi tetap menggambarkan hasil percobaan yang dilakukan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika hendak menyusun kesimpulan dari teks laporan yang dibaca dan didengar. Langkah yang pertama, kalian baca teks laporan dengan seksama. Hal ini akan membantu kita untuk mengetahui mana saja informasi penting yang harus kita sampaikan nantinya. Langkah selanjutnya adalah menandai dan mencatat informasi penting yang ada pada teks laporan percobaan yang dibaca atau yang didengar. Setelah kita tahu informasi penting mana saja yang harus ditandai, selanjutnya kita catat agar tidak terlupa atau terlewat saat menyusun kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Pada langkah ini, kalian bisa menuangkan informasi yang telah kalian catat menjadi sebuah kalimat baru, tetapi tetap padu. Pastikan informasi penting terkait hasil dari percobaan tersampaikan dengan jelas dan lengkap. Nah, berikut ini contoh dari kesimpulan teks laporan. Di sini disampaikan apa saja temuan-temuan yang ditemukan pada saat melakukan percobaan.
Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Sebelum ditutup, Ustazah ingin menyampaikan terlebih dahulu refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mempelajari mengenai pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Yang kedua, kita juga mempelajari unsur-unsur yang ada pada teks laporan percobaan, yaitu ada tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, dan hasil percobaan. Baik anak-anakku, cukup sekian dari Ustazah. Apabila masih ada materi yang kurang kalian pahami, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar yang ada pada website e-learning kalian masing-masing. Dan juga Ustazah ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ustazah siapkan. Silahkan periksa kolom tugas yang ada pada e-learning kalian masing-masing. Ustazah tunggu pengumpulannya ya. Sebelum ditutup, Ustazah mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi yang Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.